Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Eritawati SPD, saya guru kelas 6 dari SD Swasta Muhammadiyah Pancur Batu. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, di sini saya akan memaparkan aksi nyata dari topik Merdeka Belajar, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik di dalam Merdeka Belajar itu ada 3 topik besar, yaitu mengenai pemahaman dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua ada pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam platform Merdeka Mengajar, ada beberapa modul yang dipahami pada topik ini, yaitu yang pertama, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2, mendidik dan mengajar, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenai mengenal dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Di mana kita sebagai pendidik, kita harus memahami dan menghayati diri kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks, murid, dan zaman. Kemudian, kita harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, bisa memotivasi untuk murid agar gemar dan senang belajar. Mendidik dan mengajar terkait dengan modul 2, di mana kita tahu sistem pengajaran di zaman kolonial yang sangat tidak relevan dengan cara mengajar, yaitu sistem kolonial seperti meminta murid berdiri di depan kelas jika lalai mengerjakan tugas, menyeragamkan pembuatan tugas, memukul murid ketika tidak mengerjakan tugas, dan murid duduk dengan rapi dan menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Hal ini harus kita coba untuk menghilangkannya, di mana sistem ini terkait dengan pengajaran di zaman kolonial, di mana saat kita mendidik dan mengajar, ada alangkah lebih baiknya jika kita menerapkan sistem yang lebih relevan dengan kehidupan di zaman sekarang, tentunya terkait dengan Merdeka Mengajar. Nah, di dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh terkait dengan modul ketiga, ada yang namanya kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi 2, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dan zaman itu berkembang dan bergerak selalu dinamis. Masih terkait dengan modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ini terkait dengan azas trikon. Azas trikon itu sendiri ada 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Hal ini berkaitan dengan pengembangan. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen terkait dengan pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber belajar ataupun praktek pendidikan dari luar negeri. Konsentris terkait dengan pengembangan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Terkait dengan modul yang keempat, yakni mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, kita bisa mengasah perasaan dan perilaku mereka terkait dengan olah akal. Kemudian, bisa melatih keberanian berpendapat terkait dengan olah akal, memunculkan kehendak terkait dengan olah karsa, dan yang terakhir, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Di dalam modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana pendidikan hanyalah sebagai tuntunan dari suatu proses. Yang kedua, pendidikan murid memiliki kekuatan dan potensi yang berbeda-beda. Kemudian, menerapkan sistem AMONG dari
semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kemudian menerapkan sistem pembelajaran proyek serta digitalisasi dalam pembelajaran. Hal ini sebenarnya terkait dengan adanya kemajuan zaman yang terus bergerak maju sehingga digitalisasi dituntut di dalam pembelajaran. Kemudian ada pendidikan yang tidak bisa berkehendak pada kodrat dan kekuatan dan potensi muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terkait trisentra pendidikan. Ada 3 sentra utama dalam pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Sebelum dia mengenal lingkungan sekolah, dia tentunya akan lebih mengenal dulu di dalam keluarga. Dia akan dididik di lingkungan keluarga. Jika dididik dengan di lingkungan keluarga yang baik, maka anak itu akan mendapatkan perilaku yang baik pula. Nah, kemudian ada sekolah. Sekolah ini merupakan rumah kedua bagi anak, di mana di sekolah menyediakan berbagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Terkait dengan bagaimana seorang anak itu bergaul, bagaimana seorang anak itu berteman. Jika masyarakat yang baik, maka anak itu akan baik pula di dalam perilaku dan pendidikannya. Terima kasih. Salam Merdeka Mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.